Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Miftahul Ulum. Saya di sini bertugas sebagai moderator mengenai penyampaian materi bisnis internasional yang berjudul Pengaruh Perdagangan Internasional dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Sebelumnya, yang pertama, mari kita panjatkan puja berserta puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat berserta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umatnya. Amin ya Allah rabbal alamin. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai pada penyampaian materi yang pertama, yaitu mengenai hubungan investasi yang akan disampaikan oleh saudara Nur Alim. Kepada saudara Nur Alim, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi. Langsung saja ke pembahasannya. Hubungan investasi dengan pertumbuhan ekonomi. Investasi merupakan salah satu variabel yang mampu menjelaskan bagaimana cara mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam perhitungan pendapatan nasional, metode pengeluaran, investasi juga merupakan salah satu komponen pendapatan nasional. Jadi, dapat dikatakan investasi merupakan suatu persamaan identitas dari pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksinya, yaitu barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomiannya. Besar kecilnya investasi dalam kegiatan ekonomi ditentukan oleh tingkat suku bunga, tingkat pendapatan, kemajuan, teknologi, ramalan kondisi ekonomi ke depan, dan faktor-faktor lainnya. Menurut teori investasi klasik, setiap perusahaan mempunyai kurva permintaan investasi yang memiliki slope negatif. Dalam kurva permintaan investasi, terdapat trade-off antara tingkat bunga dan tingkat investasi. Semakin rendah tingkat bunga, maka investor akan lebih tertarik menanamkan modalnya untuk berinvestasi dan di sektor produksi daripada melakukan investasi dalam bentuk tabungan. Dalam teori Harald Domar, pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Teori tersebut menunjukkan suatu kenyataan yang diabaikan dalam analisis Keynes, yaitu apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kesanggupan untuk menghasilkan barang-barang. Persediaan modal fisik yang besar sebagai hasil dari rasio investasi yang tinggi akan membawa pada pendapatan nasional yang tinggi. Investasi yang tinggi juga cenderung membawa pada pendapatan yang tinggi. Persediaan modal fisik dapat berupa tanah, mesin, dan tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang termasuk angkatan kerja dan sudah bekerja guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. PMA sebagian besar berasal dari analisis teori neoklasik dan teori pertumbuhan baru yang memusatkan perhatiannya pada berbagai determinan pertumbuhan ekonomi. PMA dibutuhkan untuk mengisi kesenjangan antara tingkat tabungan, valuta asing, penerimaan pemerintah, dan keterampilan modal manusia domestik guna mencapai target pertumbuhan ekonomi. Sedangkan argumen yang menentang PMA
dapat dilihat dari sisi ekonomi dan sisi ideologis. Dari sisi ekonomi, terdapat argumen yang mengatakan bahwa modal asing hanya dibawa perusahaan asing hanya berdampak kecil terhadap kemampuan produksi domestik, sehingga hal ini akan menimbulkan kesenjangan kapasitas produksi antara perusahaan asing dan perusahaan domestik lainnya. Selain itu, teknologi canggihnya yang dibawa oleh perusahaan asing tidak berdampak signifikan terhadap kemajuan teknologi perusahaan domestik. Secara ideologis, masuknya modal asing akan menggoyahkan kedaulatan ekonomi suatu negara. Untuk mengakomodir sisi kontra dari PMA, maka PMDN juga merupakan salah satu faktor penting dalam stimulasi pertumbuhan ekonomi. PMDN sebagai sumber domestik menjadi salah satu kunci utama mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu pihak. Produksi di masa depan mencerminkan permintaan efektif. Di lain pihak dapat menciptakan efisiensi produktif bagi produksi yang akan datang. Proses penanaman modal ini menghasilkan output nasional dalam berbagai cara. Selain itu, berdasarkan teori pertumbuhan Rostow, proses pertumbuhan ekonomi harus bertumpu kepada kemampuan dalam negeri dalam menghasilkan agregat output, sedangkan faktor produksi dan investasi dari luar negeri hanya bersifat stimulan terhadap pertumbuhan ekonomi domestiknya. Menurut Sukirno pada tahun 2010. Pembentukan PMDN bisa melalui kenaikan pendapatan nasional, alokasi anggaran belanja, maupun deregulasi untuk merangsang peningkatan realisasi PMDN secara kelembagaan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Metode penelitian. Jenis penelitiannya berdasarkan latar belakang dan perumusan hipotesis sebelumnya. Telah diketahui bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan scientific method atau kuantitatif. Dan pengujian hipotesis, studi dalam pengujian menjelaskan sifat hubungan tertentu atau menentukan perbedaan kelompok atau lebih faktor dalam suatu situasi. Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Metode kuantitatif digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Lokasi penelitian ini adalah 34 provinsi di Indonesia dengan periode pengamatan 2010 sampai 2019. Berdasarkan latar belakang pemilihan 34 provinsi di Indonesia sebagai lokasi penelitian karena penerapan desentralisasi di Indonesia. Objek penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perdagangan internasional dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi. Data sekunder menunjukkan data yang berkaitan dengan bidang makroekonomi dan ekonomi internasional. Jenis dan sumber daya. Jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data berupa angka yang mewakili sampel dan populasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
Data sekunder yang digunakan adalah data yang diambil dari 34 provinsi dalam periode 2010 sampai 2019. Rentang waktu 2010 sampai 2019 dipilih karena penelitian ini menggunakan data harga konstan tahun 2010. Terima kasih. Mungkin segitu. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Naisi Fadawiyah yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya pembahasan mengenai hasil dan pembahasan yang akan saya bacakan sendiri. Analisis dalam penelitian ini menggunakan model regresi data panel. Dalam regresi data panel terdapat 3 model yang bisa digunakan dalam menganalisis, yaitu Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model. Pemilihan model dilakukan untuk mencari model regresi yang terbaik. Metode yang digunakan adalah uji Coe, uji Houseman, dan uji Lagrange multiplier. Berikut adalah hasil dari ketiga uji tersebut. Uji Coe, pengujian ini dilakukan untuk menentukan model yang tepat digunakan antara model Common Effect atau model Fixed Effect. Hipotesis yang dibentuk adalah H0 model Common Effect, H1 model Fixed Effect. Jika nilai probability chi-square, maka H0 ditolak. Hal ini berarti model yang tepat digunakan adalah model Fixed Effect, dan sebaliknya. Itu yang saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Agung. Kepada Saudara Agung saya persilahkan. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut adalah kesimpulan yang bisa diambil dalam penelitian yang telah dilakukan. Perdagangan internasional berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor memiliki hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini berarti sudah sesuai dengan hipotesis. Semakin meningkat tingkat ekspor, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Maka output agregat juga meningkat. Kenaikan sektor produksi juga akan meningkatkan jumlah penyerapan tenaga kerja, sehingga upah yang nantinya akan digunakan sebagai konsumsi rumah tangga juga akan meningkat. Hal ini merupakan stimulan untuk pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat. Impor memiliki hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Impor juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan hipotesis. Semakin meningkat tingkat impor, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Hipotesis menyatakan bahwa hubungan antar impor dengan pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Ketidaksesuaian ini dikarenakan fakta bahwa mayoritas impor yang masuk ke Indonesia berupa barang-barang manufaktur. Barang-barang manufaktur dibagi lagi menjadi barang modal dan barang konsumsi seperti elektronik dan otomotif. Hal inilah yang menjadi faktor penentu pengaruh positif impor terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. PMA memiliki hasil yang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan. PMA juga memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkat tingkat PMA, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan semakin meningkat. Hasil ini sejalan dengan hipotesis awal yang dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada. Ketika PMA meningkat, maka output agregat juga meningkat. Terima kasih kepada Saudara Agung yang telah menyampaikan materinya. Mungkin penyampaian materi telah selesai. Untuk kesalahan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Saya Muhammad Ilham Miftahul Ulum sebagai moderator mohon izin untuk mengundurkan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.